Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Wida Pila Widiarti, SSI MAP. Saya adalah guru mata pelajaran biologi dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Sanata Dharma dengan nomor induk mahasiswa 2429700045. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi pembelajaran keanekaragaman hayati. Kiranya cukup sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Kalian harus tetap semangat ya untuk memulai pelajaran hari ini. Baik. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, Chandra mohon dipimpin untuk berdoa. Belajar kita berapa? Ibu mau ngecek kehadiran dulu untuk hari ini ya, apakah hadir semua atau ada yang nggak masuk? Mau acungkan tangan nanti ya kalau yang Chandra Kurniawan. Farhan. Muhammad Rehan. Ikdi. Dede Darmawan. Akid. Muhammad Egi. Untuk meningkatkan perasaan nasionalisme kita ya pada bangsa Indonesia yang bangsa dan tanah air kita ya, Ibu harap kalian bisa menyanyikan lagu kebangsaan bangsa Indonesia dulu ya, itu Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri dulu. Ya, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, berakhirlah di makmur sentosa. Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang depan, nah ada sebuah pertanyaan nih. Siapa nih yang tahu? Coba dijawab. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity? Ayo. Ya, Edi. Kenapa tuh? Karena keanekaragaman hayati yang tinggi, posisi geografisnya strategis, banyaknya pulau dan tipe ekosistem, tingkat endemisme yang tinggi, garis luas dan wiber. Ya, betul Edi ya. Itu salah satu alasan kenapa negara Indonesia itu sebagai negara mega biodiversity. Tadi Saudara Edi sudah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversity itu tadi yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ini lokasi sangat Posisi geografis yang ya, strategis. posisi geografisnya sangat strategis.
Ya, kita berada di garis khatulistiwa, sehingga penyebaran flora dan fauna kita termasuk flora atau fauna. Ya, itu di samping kita ya, flora dan fauna itu ya. Jadi makhluk hidup itu ada manusia ya, flora dan fauna. Juga flora itu di tumbuhan dan fauna hewan. Itu ya, pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya, apa perbedaan antara macan tutul dan macan dahan? Apakah keduanya memiliki tingkat keanekaragaman yang sama? Ada yang tahu? Ya, silakan Afif. Macan itu memiliki jangkauan geografis yang jauh lebih luas dan dengan demikian cenderung memiliki keanekaragaman genetik yang lebih tinggi di antara populasinya. Sedangkan macan dahan memiliki jangkauan yang lebih terbatas dan keanekaragaman genetik antar populasi mungkin lebih rendah dibandingkan macan tutul. Ya, betul sekali Afif ya, bahwa memang macan tutul itu dan macan dahan yang memiliki perbedaan keanekaragaman hayati. Ya. Terima kasih ya sudah menjawab dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengapa hutan bakau berbeda dengan hutan hujan tropis dalam hal jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya? Boleh siapa tahu mengapa hutan bakau? Gimana ya? Ini ya, kan belum tahu ya. Ya nanti Bu jelaskan kembali ya untuk perbedaan nanti hutan bakau dan hutan hujan tropis ya. Karena memang kita itu berada di musim hujan atau tropis ya. Jadi nanti kita kenapa hutan bakau itu sangat berbeda dengan hutan hujan tropis, nanti kita kupas lagi di sini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran di keanekaragaman hayati ini. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian dan tingkatan keanekaragaman hayati ya. Ada tingkat gen, jenis dan ekosistem dengan tepat ya. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari keanekaragaman hayati ini bisa ya mengidentifikasi ya, kemudian menjelaskan apa sih perbedaan antara keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis dan ekosistem. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis ciri-ciri keanekaragaman hayati di berbagai tingkatan ya, tadi ya, tingkatan gen, jenis dan ekosistem. Yang ketiga, dapat membedakan keanekaragaman hayati gen, jenis, ekosistem melalui contoh-contoh yang spesifik ya. Kemudian yang keempat itu mengidentifikasi nilai dan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan ya, bagi kehidupan kita ya. Selanjutnya yang kelima, dapat menganalisis faktor-faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati atau ancaman ya, ancaman ke konservasi lingkungan. Yang keenam, dapat mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati, konservasi in situ dan ex situ. Yang ketujuh, dapat mengkomunikasikan hasil identifikasi dan analisis keanekaragaman hayati serta upaya pelestariannya. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan, cinta tanah air, dan rasa syukur atas karunia Tuhan. Itu ya tujuan pembelajaran untuk materi keanekaragaman hayati. Nah, ini selanjutnya kita bahas tentang definisi atau pengertian dari keanekaragaman hayati. Ya, bisa dilihat di depan ya. Keanekaragaman berarti kan beragam. Beragam apa sih Bu yang beragam? Ya, makhluk hidup ya. Keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran dan
lainnya. Nah, ini dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, ya, sehingga disebut sebagai fenotip. Ya, jadi tadi variasi bentuk, penampilan, ukuran, dan ciri lainnya ini bisa dikatakan sebagai keanekaragaman makhluk hidup. Ya. Ada keanekaragaman jenis, ya. Bisa dilihat contohnya, keragaman jenis menunjukkan variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar spesies. Nah, perbedaan ini sangat mencolok, bisa dilihat di gambar ini. Gambar yang ditampilkan di depan. Ini gambar apa coba? Gambar apa? Kacang, ya, kacang-kacangan. Gambar kacang-kacangan ini ada yang tahu jenisnya apa aja nih, kacang apa aja? Ada kacang hijau, ya, itu ada kacang kedelai, ada kacang tanah, ya, ada kacang polong, ada kacang kapri, ya. Ini termasuk keanekaragaman jenis, ya. Ini apa namanya? Tampak mencolok, ya. Selanjutnya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem lebih lagi, ya, cakupannya lebih luas lagi, ya. Nih, keragaman ekosistem terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan jenis, ya. Jadi adanya keanekaragaman ekosistem disebabkan dari gen sama jenis saja sudah terjadi perbedaan, jadi bervariasi gitu, sehingga membentukkan keanekaragaman ekosistem, ya. Jadi keanekaragaman ekosistem bisa terbentuk, ya, karena ada variasi dari ini gen sama jenis. Ya, di sini gambar menunjukkan ada keanekaragaman komponen biotik dan abiotik. Sebelum masuk ke ini tipe ekosistem, kita bisa lihat dulu ini untuk video, ya, video. Gue pernah dengar video tentang biodiversity, ya, biodiversity. Sebentar, ya. Silakan kalian amati, ya, apa isi dari paparan video ini. Sekarang selanjutnya dari tadi yang kalian simak, yang untuk ini biodiversity tadi atau keanekaragaman hayati, ya. Kita bisa, ya, lebih memahami apa sih materi yang disajikan dalam keanekaragaman hayati, ya. Itu ibu ada ini pembahasan kerja siswa, ya. Silakan kalian menyimak, ya, menyimak videonya. Kalian bisa membentuk kelompok, ya, tiga orang, ya. Berarti ada 3 kelompok. 3 kelompok itu menjadi dibagi 3 orang. Silakan
Disiapkan untuk poinnya. Bisa dilihat tempat kerja materinya atau materinya dilihat. Di situ KPD 1 yang mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati, ya. Dan tujuannya apa? Ya, tujuannya itu tadi ya seperti yang disampaikan di awal ya, kalian mampu mengidentifikasi kemudian dan tingkatan keanekaragaman hayati. Untuk kalian menyelesaikan ini permasalahan atau kasus ya, studi kasus yang ada di lembar kerjanya, kalian boleh menggunakan handphone ya. Silakan kalian bisa akses ke internet untuk menemukan jawaban dari permasalahannya ya. Petunjuknya satu, amati gambar atau kasus di bawah ini dengan sesama.
Yang pertama, kasus dari mangga harum manis dan mangga berunjuk. Kasus tersebut termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman, tingkat varietas atau genetik karena merujuk pada variasi gen atau sifat dalam satu spesies. Yang kedua yaitu kasus pada hutan hujan tropis dengan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan hujan tropis termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem, mengacu pada variasi berbagai jenis lingkungan hidup atau bisa kita sebut juga sebagai habitat beserta makhluk hidup yang menempatinya. Yang ketiga, kasus harimau Sumatera, harimau Jawa. Tadi betul ya, termasuk apa tadi itu mangga? Ya, gen ya, keanekaragaman tingkat gen ya, genetik ya, dari apa namanya jenis-jenisnya mangga harum manis itu kan berarti ada apa namanya perbedaan teksturnya ya, kemudian apa bentuknya itu merupakan tingkat gen ya. Disimpulkan berarti kalian sudah memahaminya ya. Nah, selanjutnya kita ini dulu ya untuk apa ya, supaya pikiran kita nggak terlalu tegang ya, terus bisa refreshkan ya. Silahkan kalian berdiri dulu ya, kita SDG dulu bentar ya. Nah, Ibu instruksikan ya, kalau Ibu bilang botak berarti kalian pegang ke kepala ya. Kalau Ibu instruksikan batik berarti kalian pegang baju gitu. Kalau Ibu instruksikan batuk berarti kalian batuk ya, gitu ya. Konsentrasi ya. Siap, konsentrasi dimulai. Batik, botak, batuk, batuk, batik, botak, batik, batuk. Lagi, batik, botak, batuk, batik, batuk, botak. Oke, terima kasih. Kita dulu. Nah, dari tadi pembelajaran atau video yang ditayangkan, kemudian slide PowerPoint yang Ibu perlihatkan juga di layar ya. Mari kita simpulkan ya, apa sih gitu, kesimpulan akhir dari materi yang kita sudah bahas ya, dari awal pembelajaran sampai tadi akhir pembelajaran ya. Yang pertama tadi, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi tiga jenis ya, 3 kriteria. Yang pertama tingkat genetik ya, keanekaragaman tingkat gen atau genetik ya. Kemudian yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies ya. Contohnya apa tadi ya, yang spesies? Yang jenis kacangan. Kalau yang tingkat gen tadi mangga ya, bunga mawar itu ya, berdasarkan warna ya, kemudian bentuk tuh. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Contohnya apa? Yang ekosistem tadi hutan hujan tropis ya, hutan bakau ya, kemudian apa lagi, sungai ya,
Di laut ada apa aja? Terumbu karang, terus apa lagi? Ya, bintang laut, ya ada gurita, ya banyak, ada plankton, fitoplankton, zooplankton, ya. Jadi berbagai jenis ya flora dan fauna ya itu ada di ekosistem laut ya. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya ekosistem itu terdiri dari keanekaragaman tingkat gen dan jenis itu ya. Nah selanjutnya ibu minta kepada kalian ya untuk umpan balik kepada ibu ya dari tadi pembelajaran ibu dari awal sampai sekarang sampai akhir ya. Silakan umpan baliknya boleh dituangkan di dalam kertas lembar ya. Apa sih ibu umpan baliknya? Silakan kalian bisa menilai apakah pembelajaran ibu itu sudah baik atau masih ada kekurangan atau kalian apa namanya puas, bisa dituangkan di dalam kertas lembar. Silakan. Ini masing-masing ya. Masing-masing itu. Kertas kecil aja yang apa-apa. Dibagi beberapa orang ya. Ya. Terkait pembelajaran yang ibu sampaikan di pertemuan hari ini, ibu seperti apa ya? Silakan. Ya, pakai nama. Kertas istilahnya sekali ya, silakan. Karena bagaimana saya kembali dari ibu, ya apa kekurangannya. Ya, terima kasih Ibu Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa dulu sebelum berangkat. Kita berdoa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berpulang. Thank you.